Psikologi Industri, dan kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Khususnya kepemimpinan dalam era revolusi 4.0 dan juga pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pada era revolusi 4.0, kita bisa mendesain dunia dan mengubah apapun realitas yang terjadi di sekitar kita. Perubahan bisa dilakukan sampai detail ke atom dan molekulnya. Ini dinamakan perubahan secara nanoteknologi. Bahkan ditambah lagi dengan segala sesuatu di dunia yang terkoneksi dengan internet. Ini membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di revolusi industri 4.0, segala sesuatu menjadi transparan dan perbedaan akan satu produk dengan produk yang lain akan terlihat jelas dan hanya yang terbaiklah yang akan terlihat nyata dan juga bertahan dalam kompetisi global. Bahkan ketika saat ini kita harus physical distancing seperti sekarang, sistem perekonomian, pendidikan, semuanya harus tetap berjalan meski semua dilakukan melalui remote office. Nah, banyak tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi, terutama soal isu revolusi 4.0 di banyak sektor. Millennial leaders harus berkutat pada isu big data, smart city, virtual augmented reality, artificial intelligence, cloud computing, 3D printing, advanced robotic, dan profesi-profesi baru yang mungkin tidak ada di zaman kalian TK dulu seperti game developer, animator, videographer, dan lain-lain. Dalam sektor bisnis, isunya adalah bagaimana mengintegrasikan bisnis ke dalam teknologi dan menjadi ritme kerja yang sekarang serba cepat. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini saat penanganan COVID-19. Tetapi kepemimpinan ini bukan hanya pada government, tapi juga governance. Tahu perbedaannya kan? Kepemimpinan dalam penanganan COVID-19 ini sangat penting, apalagi di era revolusi 4.0. Hal ini mengingat vaksin COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda adanya di produksi massal. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketika ekonomi terbuka kembali, masyarakat harus memasuki era the next normal, di mana COVID-19 harus dihadapi tanpa vaksin. Namun, lalu apakah setiap yang namanya pejabat, pemerintah daerah, ataupun presiden itu bisa kita sebut sebagai leader? Nah, ini perlu ditelaah lagi karena banyak ahli manajemen mendefinisikan leadership dalam arti luas, sehingga tidak ada breakdown antara pengertian leadership, leader, maupun manager. Dan kita di sini akan membahas itu lebih detail dalam arti sempit. Pengertian kekepalaan atau leader itu mempunyai konotasi adanya kedudukan dalam hierarki organisasi yang di dalamnya terkandung tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang sudah ditentukan secara formal. Kekepalaan ini berkaitan dengan wewenang sah berdasarkan ketentuan formal untuk membawahi dan memberikan perintah-perintah kepada kelompok orang-orang bawahan. Demikian pula seorang leader. Nah, leader ini bisa saja bukan kepala, dan kepala belum tentu menjadi leader. Seorang yang tidak punya pengaruh bisa aja menjadi seorang kepala instansi, dan ia baru bisa kita sebut sebagai seorang leader kalau dia mampu mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, pimpinan yang mengepalai suatu organisasi atau salah satu unitnya harus menyadari bahwa kedudukan formal aja belum tentu mampu untuk mengubah perilaku anak buahnya sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa dia harus mengubah perilaku orang lain? Karena ini akan memudahkan dan melancarkan untuk pencapaian tujuan organisasi seperti yang sudah kita bahas pekan lalu dalam komunikasi. Bentuk komunikasi seorang leader ini adalah mengubah perilaku. Pada akhirnya mengubah perilaku bawahannya agar memudahkan dan melancarkan pencapaian tujuan organisasi atau mampu menciptakan kerjasama yang baik antara bawahannya. Nah, dengan pengertian kepemimpinan tadi,
Berarti kepemimpinan itu nggak perlu terkait dengan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan formal. Nah, maka seseorang yang melaksanakan kekepalaan mungkin aja belum bisa disebut sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang baik. Nah, ia sekaligus dapat disebut sebagai seorang pemimpin kalau dia sudah mampu mempengaruhi bawahan sehingga mereka dapat jadi penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti dan menaati kehendak atau perintah-perintah sang leader. Nah, dari sini kita bisa lihat orang-orang di sekitar kita, tipe-tipenya seperti apa sih mereka ini dalam memimpin. Setidaknya ada 10 tipe kepemimpinan yang perlu kita tahu. Tapi kita nggak akan bahas semuanya, kita hanya akan bahas beberapa aja. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis atau biasa disebut juga otoriter. Dari sini tentu kalian sudah bisa tahu ya secara harfiah bahwa gaya kepemimpinan ini biasanya orang-orang yang egois. Ya kan? Karena di sini mereka menggunakan hukuman dan ancaman untuk memaksa pemikiran baik ide ataupun bawahan dengan yang lainnya. Jadi gaya ini biasanya dinilai negatif dan menakutkan. Namun ada juga yang senang dan merasa bahwa mereka dibawa ke arah yang lebih baik dengan pemimpin yang otoriter. Nah, biasanya ini seringkali pemimpin otoriter berusaha menonjolkan keakuannya. Aku, apa-apa tuh aku, saya gitu. Bukan kami, bukan organisasi kami, bukan perusahaan kami atau tim kami, tapi aku. Aku telah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Bagaimana dengan tim kamu? Gitu. Nah, yang kedua adalah pemimpin birokrasi. Mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang sudah ada, jadi lempeng gitu. Tugas pemimpin birokrasi ini untuk memastikan semua karyawannya lurus dan melakukan kegiatan rutin sehari-hari yang sesuai dengan tugasnya. Sayangnya, pemimpin ini punya kelemahan. Jadi kita nggak punya kreativitas atau bisa mengekspresikan diri karena semuanya sudah diatur dari sononya gitu. Jadi kita tinggal mengikuti pakem yang sudah ada saja. Nah, yang ketiga adalah pemimpin laissez-faire atau gampangnya disebut liberal. Nah, cirinya yang pertama, tidak ada pengawasan. Selanjutnya, pemimpin hanya akan berkomunikasi jika dibutuhkan dan akan melimpahkan wewenang kepada bawahan yang menyebabkan mereka terlihat tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawab ini menjadi penting dalam suatu organisasi karena ini adalah menjadi penting untuk menjaga kesehatan mental dalam dunia kerja. Salah satunya adalah dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau tim kamu nggak tanggung jawab, bisa jadi anggota tim yang lainnya akan stres, kesehatan mentalnya akan terganggu gitu. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan demokratif atau partisipatif. Gaya kepemimpinan ini masuk ke dalam gabungan antara otoriter dan demokratis, di mana mereka akan menganalisa masalah lalu kemudian mengusulkan tindakan pada bawahannya. Kalau nggak melihat gaya kepemimpinan akan menitik beratkan pada usaha mereka untuk melihat bawahannya dan bekerja secara tim. Selain itu, staf juga diminta saran dan kritik serta mempertimbangkan respon staf pada usulan tersebut. Nah, aplikasi psikologi industri dan organisasi dalam pekerjaan memang besar peranannya dan demokrasi termasuk juga salah satunya. Khusus gaya partisipatif ini mengarah pada pengembangan kepercayaan serta loyalitas pada bawahan kepada pimpinan, karena pemimpin membawa kepada pertimbangan penuh dan menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka serta menjadikannya ilmu atau masukan. Jadi, si bawahan merasa lebih diakui sehingga dia akan lebih berproduksi, berpikir, dia akan lebih berkreasi dan inovatif sehingga bawahan pun bisa berkembang. Ini dalam gaya kepemimpinan demokrasi atau partisipatif. Berikutnya 6 gaya lainnya adalah gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan visioner, paternalistik, karismatik, militeristis,
Dan juga yang terakhir adalah agamis, yang juga masih banyak terdapat di Indonesia. Mungkin kalau gaya kepemimpinan agamis ini adalah kalau dia di instansi atau organisasi yang memang keagamaan. Kalau bukan ya mungkin tidak terlalu banyak yang dia menerapkan sistem kepemimpinan yang agamis seperti itu. Dari jenis tipe-tipe pemimpin tadi, terlihat bahwa banyak sekali macam ragam pemimpin yang ada dunia ini, yang tentunya kita harus jeli dalam menemukan cara-cara berkomunikasi sehingga akan dicapai tujuan organisasi secara lebih maksimal dan optimal. Apalagi dalam kondisi seperti ini, dalam situasi pandemi global, kita membutuhkan kolaborasi multisektoral, artinya kita nggak bisa bekerja sendiri. Nah, ini dengan peran sentral yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini harus peran sentral seorang pemimpin ini menjadi sangat penting di sini. Oleh sebab itu, dilihat dari aspek kepemimpinan, pemimpin yang kuat yang dibutuhkan perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kita sudah belajar tentang komunikasi kan kemarin, dan kalian sudah menuliskan bagaimana kira-kira apakah pola komunikasi seperti sekarang ini yang semuanya serba 4.0, serba internet, dan bekerjanya itu remote akan berlangsung hingga pandemi ini berakhir. Apakah ini akan menjadi sesuatu yang the next normal seperti itu? Kalian sudah belajar itu, tentu kalian akan bisa menganalisis dengan lebih baik lagi. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, tentu pada ujungnya tujuannya adalah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan mendadak dan tanggap dalam koordinasi antar lembaga. Ini karena lagi-lagi kita harus menyelesaikan persoalan pandemi ini secara lintas sektor atau multisektoral seperti itu. Seorang pemimpin yang kuat itu dengan keterampilan komunikasi yang baik bisa berperan sebagai orang tua. Jadi kalau dalam salah satu jurnal itu mengatakan bahwa pemimpin yang baik itu harusnya bisa menjadi orang tua untuk meredam kecemasan masyarakat, karena di mana-mana sekarang ini orang-orang cemas gitu ya, bahkan kehilangan kepercayaan. Nah, itu yang harus diperbaiki oleh pemimpin kita saat ini seperti itu. Sebaliknya, partisipasi dari masyarakat akan memperbaiki kualitas kebijakan yang pada akhirnya berkontribusi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Tentu karena kita juga negara demokrasi, maka pemimpin yang juga diterapkan di Indonesia tipenya adalah tipe demokrasi salah satunya. Maka itu butuh peran serta juga dari masyarakat. Tapi sekarang masyarakat juga sudah aktif ya. Kita galang dana di mana-mana, membantu orang-orang duafa, membantu kaum-kaum yang terdampak COVID, itu sudah bagus sekali. Namun yang lebih perlu ditekankan kembali adalah peran dari pemerintahnya seperti apa, seperti itu. Nah, secara garis besar, upaya terpenting saat ini adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, utamanya pemerintah daerah, untuk terus mengembangkan kebijakan inovatif di daerahnya dalam menanggulangi COVID-19 ini. Sejauh pengobatan belum ditemukan, kebijakan social containment berupa physical distancing atau lockdown masih merupakan opsi terbaik ya untuk melakukan pencegahan. Dan untuk mewujudkannya tentu membutuhkan rasa saling percaya antara pemerintah maupun masyarakat. Gitu. Demikian kuliah kita pada hari ini. Kalau ada diskusi atau pertanyaan silahkan dikirimkan saja di kolom komentar atau feel free to contact me dan kita akan berdiskusi lebih lanjut supaya lebih seru. Oke? Terima kasih.